ketika dia mulai ungkapkan ini alasan di belakangnya yang selama ini mempengaruhi tiap keputusan yang dia ambil. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Kenapa dia takut? Apa yang dia takuti? Yang dia takuti adalah ketika rakyat sampai menolak dia. Orang yang pernah luka karena penolakan dan tidak cepat dia bereskan dengan Tuhan. Padahal pemberesannya itu butuh proses yang tidak dalam satu malam itu akan terjadi. Anda mesti membiarkan Tuhan mengerjakan hidup kita sedemikian rupa sehingga proses penyembuhan dalam batin kita ini ongoing, terus-menerus. Tidak bisa dalam satu malam. Tapi minimal orang harus menyadari bahwa dalam dirinya pernah mengalami rasa tertolak. Dan seberapa tingkat kedalaman akar penolakan itu, tiap orang berbeda. Saul ketika dia awal sebagai raja, Alkitab mengatakan orang-orang Dursila menghina dia. Dan berkata apakah dia bisa dan mampu menyelamatkan kita. Sehingga mereka menghinanya dan tidak membawa akan persembahan atau upeti kepadanya. Tapi Alkitab berkata, Saul pura-pura tuli. Pura-pura itu tidak berarti dia tidak mendengar. Dia mendengar, tapi dia pura-pura tidak mendengar. Nah, luka di dalam hati kita, yang ditambah dengan kemampuan orang berpura-pura, kemampuan orang hanya pretend, seakan-akan tidak, itu akan menciptakan sebuah karakter kemunafikan yang mengerikan, dan kita jadi orang yang sangat licik sekali. Dan ini yang dialami juga oleh Saul. Lihat bahwa sampai kepada sekian tahun dia memerintah sebagai raja, luka tertolaknya itu masih begitu kuat. Sehingga dia berusaha dengan segala cara, apapun yang rakyat mau, itu dikerjakan dengan segala resiko walaupun dia melanggar akan perintah Tuhan. Nah, orang berkata, Pak, apakah mungkin sih orang itu sampai sebegitu luka, sampai perintah Tuhan pun dilanggar? Saya berkata, ya. Minimal dalam hidup orang seperti itu akan muncul banyak kompromi di hatinya, sekedar untuk menyenangkan hati orang lain dan orang banyak. Kenapa saya berani berkata begitu? Karena saya ini orang yang mengalami hal yang sama. Saya pernah mengalami fase seperti itu. Ketika Tuhan pertama kali minta kami untuk buka gereja, sebetulnya itu perintah membuat saya gentarnya luar biasa. Dan di tengah-tengah kami itu, saya dulu dengan banyak orang yang usianya sama, dan sebetulnya mereka teman-teman sejak saya masih SMP dan SMA. Kami pelayanan bersama-sama, sehingga tidak ada orang yang jadi pemimpin betul-betul di antara kami. Kalaupun ada, memang satu dua punya kemampuan mimpin lebih, tapi tetap kami merasa kami ini sama-sama teman yang satu level. Nah, suasana psikologis begitu, saudara, itu ternyata bisa sangat tidak menguntungkan. Kenapa? Karena begitu nanti ada satu dua orang yang diangkat Tuhan lebih daripada yang lain, itu pergulatannya secara batin, secara kejiwaan, itu berat sekali. Dan akhirnya ketika jadi gereja, dan saya jadi gembalanya, tidak ada orang lain yang mau jadi gembala, akan merupakan sesuatu yang berat sekali ternyata bagi banyak teman-teman saya, untuk menerima fakta bahwa temanku ini adalah sekarang gembalaku. Itu berat, secara psikologisnya itu susah banget diterima. Nah, di situ akan mulai muncul banyak protes, banyak komplain, banyak keluhan. Sebagai ungkapan sepertinya mau berkata, lu gak bisa, kamu temen gua, kamu bukan pemimpin, lu jangan sok hebat, ini lo banyak kelemahanmu, engkau butuh aku, itu terus akan muncul. Nah, penolakan seperti itu membuat seperti luka di hati, dan bagi beberapa orang menimbulkan efek jera. Saul ini luka banget hatinya ketika ditolak,
Sebab dasarnya dia orang minder gampang Pak. Waktu tertolak, yang muncul di batinnya efek jera. Dia begitu jera untuk ditolak lagi. Dan hal yang sama pernah saya alami. Dan bagaimana caranya? Saya mesti mensiasati. Bagaimana supaya aku tidak ditolak lagi? Anda tahu caranya? Saya angkat 11 penatua. Dengan jumlah jemaat sekian puluh orang itu, saya angkat 11 penatua. Dan 11 orang inilah yang betul-betul tidak pernah bisa sebetulnya, atau berat bagi mereka, hampir semua, untuk berkata, kamu pendetaku. Jadi saya berkata, mari kita mimpin sama-sama. Jadi saya senangkan. Itu kalau rapat saudara, praksis apapun yang mereka usulkan, saya iakan. Sekedar jangan sampai aku ditolak. Saya berpikir, kalau saya senangkan hati mereka, mereka akan baik. Tapi yang namanya manusia itu ajaib banget. Makin Anda beri, makin mereka minta lebih lagi. Sampai ujungnya saya frustrasi, tidak bisa ngapa-ngapain. Beratnya luar biasa. Dan Tuhan didik saya sebetulnya. Dibiarkan itu terjadi supaya saya belajar. Bahwa penerimaan manusia itu nomor sekian. Perkenan Tuhan itu yang paling utama. Selama kita mencoba terus menyenangkan hati manusia, tidak akan pernah ada terobosan besar terjadi. Karena kita akan berani melangkai titah Tuhan. Kita akan berani berkata tidak dengan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Hanya karena orang lain tidak setuju. Saudara, saya cerita apa adanya ya, ini bagian dari masa lalu saya. Dan saya mau berkata bahwa bukan salah siapa-siapa, salah saya, dan saya waktu itu mengalami didikan Tuhan. Saya kan dulunya penginjil, banyak keliling. Gereja itu sekian tahun pertama, nyaris tidak punya uang sama sekali. Tidak mungkin memberikan saya itu, gaji itu gak ada. Di tengah-tengah keadaan begitu, karena gak maju-maju. Mereka berkata begini, karena kamu sering terlalu banyak pergi. Mulai sekarang kurangi, jangan pergi-pergi. Saya bilang, iya, tapi tetap gak digaji. Bayangin, tidak boleh pergi menginjil. Dengan demikian secara keuangan, saya gak terima apa-apa. Disuruh ngurus gereja di dalam, dan tidak terima apa-apa. Lama-lama duit yang tinggal tidak banyak di rumah, habis kan? Sekian minggu tak jalani. Satu hari istri saya ngomong gini, anak kita ini nangis terus. Loh kenapa? Ya aku gak bisa memberikan susu lagi. Sudah 2 hari ini sebetulnya susu di rumah habis. Dan kita tidak punya uang lagi untuk beli susu. Bayangin saudara. Itu pun masih tidak memuaskan. Saya nangis di depan Tuhan. Saya bilang, aku lakukan loh Tuhan, ini untuk pelayanan. Sampai aku tidak keluar kota pelayanan. Tuhan jawabannya enteng. Siapa yang suruh? Enteng, siapa yang suruh? Iya, kan ini baik Tuhan. Baik menurut kamu. Karena kamu takut dengan manusia. Tapi aku tidak pernah suruh kamu begitu. Saya bertobat, saudara. Sejam kemudian. Ada ibu-ibu datang, naik sepeda motor saya masih. Pada tahun itu ya, disuruh Tuhan bawa uang 25.000. Diberikan ke kami. Dia bilang, aku gak tahan lagi Tuhan ngomong terus. Suruh kasih duit ini ke kami. Dan anak saya minum susu lagi. Saya bisa cerita banyak, saudara. Saya bisa cerita banyak. Dan terakhir itu makin lama, makin gak pernah puas. Sampai mereka berkata begini. Ini full timer kita kan banyak. Full timernya banyak. Jemaahnya dikit, penatua 11, full timernya banyak.
Jadi masing-masing kan dapat bagian gaji itu dikit banget. Saya nggak dapat. Mereka ngomong gini, mulai sekarang kita minta semua persembahan yang kamu terima masukkan kas. Terus saya bilang gini, aku juga minta semua keuntungan bisnismu masukkan kas. Oh ya enggak, kita kan bukan pendeta. Ya lu hidup gua mati. Caranya begitu. Dan saya ngomong terus terang kasar, saya bilang, itu gaya PKI. Saya bilang, sama rata sama rasa. Di situ Tuhan ngomong sama saya. Kamu turuti terus kemauan manusia. Kamu hanya akan dimatikan dan tidak akan buat apa-apa. Ngeri, saudara. Ngeri. Pada waktu itu, sampai makin lama makin parah keadaan. Makin parah. Waduh, kalau saya cerita, saudara, itu aneh-aneh yang tidak masuk akal. Tapi terjadi. Anak Tuhan, semua anak Tuhan. Hati orang itu ya, Anda nggak pernah bisa menduga. Dan pada puncaknya, kami mengalami kegerakan rohani. Itu sudah mulai. Begitu ada revival, roh Tuhan kerja. Sebagian jadi penonton. Itu gejala. Sudah nggak ada unity. Dan itu bisa bahaya loh. Bisa dibuang Tuhan sebagian. Nonton, pergerakan, orang mengalami tumbang dalam roh segala macam. Banyak yang berkata, ini paling-paling cuma ikut-ikutan Benihin. Nanti paling 2-3 bulan ya hilang sendiri. Enggak. Tuhan kerja sejak hari itu sampai sekarang. Sudah sekian belas tahun. 15 tahun. Tuhan kerja tetap dahsyat sampai hari ini. Dan puncaknya, akhirnya mereka juga enggak. Nah lalu kalau sudah begitu, gesernya begini, sesat. Selalu begitu. Selalu digeser ke arah yang dibawa ke Alkitab. Dibawa ke rohani. Dibentur secara teologi. Nah kalau Anda sudah bentur di Alkitab, sudah persepsinya beda. Satu berkata sesat, itu sudah paling parah lagi. Yang saya heran sih sebetulnya akhir-akhir ini, orang lebih begitu gampang berkata, sesat, itu gampang sekali. Gampang sekali. Padahal kriteria sesat itu apa? Menurut saya kriteria sesat cuma satu. Kalau sudah tidak nyembah dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Raja dalam hidup kita. Anda itu sebenarnya, kalau kita perhatiin ya, gereja itu variasinya banyak. Banyak banget. Karena revelation tiap orang bisa berbeda. Tapi kalau kita saling begini ya, sesat dari dulu sih. Dari Katolik, lahir kelompok Lutheran, Katoliknya sesat. Di Eropa perang, bunuh-bunuhan. Di belakangnya raja-raja bermain. Oke. Dari Lutheran, lahirlah kelompok Protestan kan. Lalu muncul orang-orang kelompok Anabaptis. Orang-orang Mennonite, orang-orang gereja Baptis. Yang Lutheran berkata, sesat. Perang bentrok lagi. Anda ngerti itu orang-orang itu teraniaya oleh siapa? Oleh gereja di Eropa. Disiksa itu. Lalu mereka kabur ke Amerika. Kapal Mayflower itu. Sehingga mereka menemukan benua Amerika. Mereka tinggal di situ. Makanya kalau Anda tahu Amerika ini God we trust. Karena sebetulnya mereka itu pertama-tama orang barat Eropa yang ke Amerika. Dalam jumlah besar itu. Adalah orang yang melarikan diri dari penindasan gereja karena iman mereka kepada Yesus. Aneh kan? Sebuah pewahyuan baru diberikan, yang lama nggak mau terima, dicap, dibunuh. Kalau Anda ke daerah tengah di saya lupa mungkin daerah Texas, daerah Pennsylvania gitu ya, Anda akan lihat sebuah museum di sana. Itu museum tempat penyiksaan. Berbagai barang penyiksaan, alat menyiksa orang Kristen oleh para pendeta dan orang Kristen dan gereja. Itu ngeri banget, saudara. Nah, setelah selesai ini, muncul kelompok karismatik. Pantekosta dulu. Sesat. Semua gitu. Habis Pantekosta, muncul yang karismatik.
Gantian Pantekosta teriak, sesat. Semua begitu tuh. Semua begitu. Dan itu yang terjadi, saudara. Karena orang itu, saya nggak tahu lah, yang di hati manusia itu mengerikan sekali. Nah, sampai puncaknya tahun 94. Di tengah-tengah krisis, secara keuangan krisis, gedung yang di Permata itu hampir disita bank. Dan teman-teman ini pamit berkata, kami mau berdiri sendiri. Itu separuh pergi loh, saudara. Separuh pergi. Tinggal hanya kelompok kecil. Tapi Pak Adi Sutanto, ketua sinode kami, berusaha betul untuk mencegah jangan sampai terjadi. Tapi nggak bisa. Bisa. Dan di situ Tuhan ngajari saya sesuatu. Dia berkata begini, saya dapat penglihatan, saudara. Ketika saya kecil, Anda tahu ada permainan anak-anak pakai sendok, digigit. Ada apanya? Kelereng. Anda mesti jalan, tidak boleh jatuh, tapi harus sampai garis finish. Saya masih ingat itu. Saya dapat penglihatan itu. Tuhan berkata, lu gigit tuh sendok. Jangan mengucapkan satu patah kata pun. Apalagi kamu jelekin orang lain. Bagaimanapun mereka anak-anakku, mereka hamba-hambaku. Kamu jelekin mereka, kamu jelekin aku sebagai Tuhan mereka. Kamu berurusan dengan Tuhan mereka. Aku bilang, Tuhan, mereka di luar warta berita loh. CNN, breaking news terus tiap hari. Itu nanti mereka urusan dengan aku. Kamu jangan sampai urusan sama aku. Dan dia berkata gini, kelereng itu seperti rohku yang tinggal bersama dengan kamu. Selama kamu bisa kunci mulutmu rapat-rapat, kelereng itu tidak akan jatuh. Dan kamu akan sampai selesai. Kamu buka mulut, sendok itu akan jatuh. Dan kemudian apa? Kelerengnya jatuh. Roh Tuhan akan undur daripadamu. Saya ingat cerita burung gagak dan anjing, saudara. Burung gagak lagi terbang. Ada seorang ibu yang lagi masak di luar, dapurnya di luar, motong daging. Dan oleh burung gagak dagingnya disambar. Lalu kemudian dia hinggap di sebuah pohon dan dia mau coba makan itu. Tapi rupanya anjing itu kepingin daging itu. Dan dia berkata, burung gagak, katanya, bagi dong itu dagingnya dengan aku. Gagaknya geleng-geleng. Dirayu-payu, potong separuh buat aku. Geleng-geleng, gak mau. Lalu diprovokasi, saudara. Dia berkata, kamu sombong. Mentang-mentang sekarang suaramu merdu. Mengalahkan burung-burung yang lain. Malah kan gagal kan suaranya paro jelek kan. Wah gitu kan. Engkau sombong. Terus gagaknya bilang, iya juga kali ya, suaraku merdu katanya. Udahlah, kalau engkau tidak mau berikan daging, tidak apa-apa, burung gagak. Bernyanyilah buat aku. Biarkan aku menikmati suara indahmu. Terkena loh. Dia bilang, wah, jatuh, saudara. Pum, dia makan anjingnya. Sama, jangan jadi burung gagak yang ngoak-ngoak, saudara. Anak ngoak, sesuatu jatuh dari mulut saudara. Percayalah, saya ngalami dididik Tuhan seperti itu. Saya tahu dalam anugerah Tuhan bagaimana mengunci mulut saya. Diam, saudara. Karena kalau menghadapi situasi begitu ya, nanti kalau Anda kembali ke tempat masing-masing, Anda akan ketemu dengan namanya gosip, suara. Jangan hobinya mengklarifikasi. Tidak pernah klarifikasi, nggak pernah kelar, saudara. Nggak pernah clear, nggak pernah. Tambah butek, tambah keruh, tambah nggak karu-karuan. Omongan orang, gosip itu tidak bisa Anda hadapi. Ngerti, saudara? Kalau Anda belajar diam, Anda sudah membuat frustrasi banyak orang. Orang ngomong dia, kalau Anda balas omongan, dia hidup, hidup. Tambah gak karu-karuan, setannya senang, ayo terus. Kalau Anda diam, puji Tuhan. Berarti kamu betul. Terserah, puji Tuhan. Cobalah pendapat Anda. Haleluya.
Itu orang bisa ngamuk-ngamuk sendiri, saudara. Tambah jadi. Sebetulnya rada jahat kalau Anda diam itu. Kenapa? Anda bilang terus. Jurang ternyata, saudara. Itu satu titik tertentu yang gak tahan Tuhannya. Cerewet banget. Diam loh katanya. Mati, saudara. Percayalah. Dengerin ya. Tidak pernah ada popularitas orang itu naik karena Anda jatuhin orang lain. Tidak pernah ada orang itu bisa kedudukannya di promosi Tuhan karena saudara menjatuhkan orang lain. Tidak pernah ada. Promosi datangnya dari Tuhan dan Tuhan lihat hati. Pegang pokoknya, belajar diam, saudara. Satu hari dalam pelayananmu Anda ngadepin apapun, belajar tutup mulut. Ingat burung gagak. Jangan dirayu orang dan Anda dipancing. Kalau tadi burung gagak itu kan sama sebetulnya. Disentuh kesombongannya. Kalau Anda dimaki terus, saudara akan dicoba disentuh harga dirimu. Begitu harga dirimu kena, Anda berkata, keterlaluan ini. Wah, jatuh saudara. Daging di mulut tidak masuk perut, masuk perutnya orang lain. Saya belajar sih dari pengalaman itu, apa artinya diam. Dan terakhir saya belajar lagi. Anda tahu, Yeriko itu rubuh caranya gimana? Banyak diam, teriak pada waktunya, di saat yang tepat sekali saja. Dan tiba-tiba, bam, selesai. Tapi kalau Anda teriak-teriak, engkau dilempari batu orang Yeriko, saudara. Berisik amat sih, dilempari batu. Anda diam, mereka bingung, tidak tahu. Di saat yang tepat, dia berkata, shout, bam, habis semua. So, jangan suka banyak ngomong dan kurang diam. Anda diam, di saat engkau harus diam, engkau bisa diam. Kendalikan diri. Tahun 80-an kita pernah buat namanya Indonesia Berdoa untuk pertama kali. Ada satu cara yang aneh yang belum pernah terulang lagi yang kami buat pada waktu itu. Pak Yusak juga datang, ada beberapa hamba Tuhan. Saya diomongi Tuhan begini. Nanti jam 10 sampai jam 12. Itu adalah acara untuk diam di hadapan Tuhan. Tidak boleh berbahasa roh, tidak boleh nangis, tidak boleh ngomong. Diam. 2 jam. Mungkin nanti siang perlu dicoba. Saya beritahu tuh badan sakit semua, saudara. Tahap itu bagus loh. Diem aja. Wih, ngeri. Kalau perlu lepas jam tangannya semua. Handphone dibuka, ada jamnya soalnya sama juga kan. Sekarang ini, sejak mereka pisah, sudah berapa ya berarti ya? 13 tahun. 13 tahun. Dan selama 13 tahun, Anda lihat, beda. Apakah itu membuat orang pada bertobat dengan itu? Enggak tuh. Ya, dengan sedih saya berkata, teman-teman ini makin habis. Yang sisa tinggal kurang lebih 5 orang. Kalau mereka gabung di sebuah pos PI itu pun zaman saya yang rintis. Sebetulnya tanah dan bangunannya Tuhan berkati lewat saya. Ada orang yang nyumbang. Yang sekarang mereka pakai. Dan itu makin lama makin habis. Tinggal 5 orang. Saya terakhir ketemu masih bisa ngomentari gereja lain. Gereja ini begini. Saya bilang, gila lu gerejamu cuma tinggal 5, masih bisa ngomentari orang lain. Penyakit, saudara. Sudah kronis. Saya bilang, untung lu, gua tidak kumpul sama lu terus selama 13 tahun ini. Saya lihat ada sisi yang bagus sih dari semuanya itu. Alkitab berkata memang kadang-kadang diizinkan terjadi perpecahan, kata Alkitab, supaya nyata siapa yang
tahan uji. Saya berdoa tidak perlu Anda alami dalam hidupmu, tapi itu bukan pengalaman yang enak, memang mendewasakan sekali. Tapi belajar untuk diam, dan belajar tidak hidup menyenangkan hati manusia, senangkan hati Tuhan. Amen. Teruskan lagi. Ayat 25. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Jadi yang diminta Saul itu gini, ampuni, tapi kamu Samuel, kamu ikut aku lagi. Nanti baru aku sujud sembah Tuhan. Saudara, ini kan orang kebalik. Orang kalau hatinya tidak ke Tuhan, Tuhan juga akhirnya prioritas terakhir. Tapi yang paling utama, ampuni, supaya aku nggak ada konsekuensi apapun. Yang kedua, kamu ikut aku. Untuk apa? Legitimasi. Bagaimanapun, Samuel itu paling dihormati di Israel. Buat Saul, kenapa Samuel mesti ikut dia? Sebab, kalau Samuel bersama dengan dia, rakyat akan berpikir, Tuhan tetap menyertai Saul. Sehingga rakyat tidak menolak Saul. Ujung-ujungnya dia jerah banget untuk ditolak. Dan ini terjadi. Oke, teruskan. Samuelnya berkata, no, kamu menolak firman, dan Tuhan telah menolak engkau. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel tapi terkoyak. Nah, begitu orang sudah mulai gak tahan, emosinya naik, fisik keluar. Itu bukan dipegang biasa, saudara. Kalau dipegang biasa robek, itu baju sudah tua. Ya toh. Menurut saya, tarik sama Saul. Dan ditarik, robek. Saudara, hati-hati, kalau kita sampai ke fisik sudah mulai mau tarik orang. Teruskan lagi. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini. Tetapkan Tuhan waktu itu. Dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Sekarang saya mau tanya, saudara. Samuel ini bohong atau dusta? Atau jujur? Dia benar nggak sih ngomong, hari ini Tuhan mengoyakkan jabatan raja, hari ini diberikan kepada orang lain. Itu benar atau berlebihan? Tapi saya mau tanya, kenyataannya hilang nggak jabatan raja hari itu? Nah, Anda harus belajar begini. Ini yang membuat orang salah mengerti ketika dapat firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata, hari ini aku tetapkan begini, itu dalam alam rohnya. Tapi untuk ini jadi daging, saya beritahu saudara ya, ini belasan tahun kemudian. Seperti Tuhan ingat perbuatan Amalek. Sekian generasi sebelumnya. Ada hitungannya. Untuk nunggu sampai apa? Amalek genap kesalahannya. Itulah namanya keadilan Tuhan. Itulah pertimbangan, itulah hitung-hitungan dalam hukum rohnya itu tuh seperti itu. Dia berkata hari ini, koyak. Kenyataannya apa? Dia masih raja. Diberikan kepada orang yang Tuhan berkenan. Siapa itu? Daud.
Oke? Kenyataannya detik itu Daud ngapain? Tetap menggembalakan. Tidak ada perubahan nasib secara jasmani. Antara penetapan Tuhan yang berkata hari ini keputusan Tuhan. Dengan nanti dari kenyataannya. Selalu ada jarak. Dan ini tidak pernah jelas. Terima nubuat, ditelan mentah. Loh kok gak jadi? Sudah aku tunggu 3 bulan, mana? Marah kita. Tuhan dusta. Iman kita habis, nubuat malah tidak terjadi. Karena tidak percaya. Jadi, Anda mesti ngerti. Kalau hari ini Tuhan berfirman sesuatu, jangan langsung berpikir, ya memang ini kenyataannya. Sebab bisa terjadi dalam alam kenyataannya, butuh waktu. Dalam kasusnya Saul itu kira-kira mungkin 13 tahun. Baru dia mati betul. Dan Daud jadi raja. Oke, teruskan lagi. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta. Dan ia tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Dia berkata, ini beneran loh. Dia berkata, hari ini jabatan telah diberikan kepada orang lain. Yang lebih baik daripadamu. Tapi itu tidak mengubah fakta, kenyataan jasmaninya. Nah banyak orang tidak ngerti begini. Lihat berbagai nubuatan, kelihatannya nggak jadi-jadi. Orang berkata ini bohong semata-mata. Salah. Sebab dari kenyataan Tuhan bicara dalam alam roh sampai jadi kenyataan memang butuh waktu. Tapi tidak ada patokan berapa lama ini. Terusin lagi. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Yang aku nih, aku telah berdosa. Tetapi tunjukkanlah hormatmu kepadaku sekarang di depan tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Dia tidak mengaku itu Allahnya. Dia bilang, ya, gua berdosa, tapi aku butuh sekarang ini pengakuan penghormatan. Tunjukkan hormatmu. Dia paksa Samuel. Orang bisa bertobat. Atau minimal sadar akan keadaannya. Itu butuh anugerah. Sudah ditembak dar begitu. Ya memang aku berdosa. Tapi begini. Yang menguasai hatinya adalah dari luka tertolaknya. Dia tidak ingin penatua dan bangsanya menolak dia. Itu mengendalikan segala motivasi dalam dirinya. Ujungnya dia paksa Samuel ikut dengan dia supaya tetap dia dihormati oleh rakyatnya. Yang dia terus kejar dalam hidupnya adalah jangan sampai aku ditolak lagi, jangan sampai aku ditolak lagi. Dan ini persoalan seperti ini jarang betul anak Tuhan itu mau minta Tuhan bongkar hatinya untuk ngerti yang sebenarnya di dalam ini apa. Ngerti saudara? Saya mau berkata pada saudara ini. Dulu ketika saya dikuasai rendah diri saya, itu kalau Anda ditakuti orang, saudara akan merasa aman. Ketika dengan begitu, orang tidak akan berani mendekat. Tapi ketika rendah dirimu itu dikikis Tuhan, engkau tidak lagi menikmati ditakuti orang. Sebetulnya Anda ingin dicintai orang. Ditakuti orang membuat Anda lonely. Kayak makhluk mengerikan di puncak gunung dengan istana tua yang mengerikan. Ditemani kelelawar dan burung hantu. Dan roh-roh bergentayangan di malam Jumat Kliwon. Tapi kalau Anda dicintai orang,
itu menghasilkan perbedaan yang luar biasa. Anda nikmati kehangatan dari banyak orang. Tadi waktu perjalanan kemari, adik saya telepon saya. Dia ngakak-ngakak, dia ketawa. Saya kan tadi pagi ke sekolah lagi, saya lihat. Saya nikmati kok saudara, saya nikmati. Dan saya mau cari Al-Fatih, tadi saya cari Al-Fatih. Mana si Musa ini? Saya ketemu Pak Hasto, Pak Stefanus, saya bilang, aku mau cari Musa. Saya jalan, saya cari Musa. Saya cari Musa, saya masuk kelasnya, saya ketemu Musa di situ. Musa dan Doni. Murid paling terkenal hari-hari ini. Tanpa mereka tahu, mereka sudah sangat terkenal. Lagi duduk di meja kecil dengan mobil-mobilan. Saya lihat, sepatu hitam, kaos kakinya hijau muda gitu. Saya bilang ajaib. Rupanya gurunya betul-betul beri dia sepatu. Dan dia tidak nangis lagi, sebab dia tahu dia punya sepatu. Sepatu bisa menciptakan rasa tertolak, saudara. Anda ngerti manusia itu ya? Itu fragile banget. Manusia. Sepatu aja. Buat orang bisa nangis, anak itu nangis. Masa Musa menangis gara-gara tak punya sepatu. Padahal waktu Musa ketemu Tuhan, tanggalkan kasutmu. Ya saudara. Musa abad 21, kenakan sepatumu. Beda memang, beda memang. Hidup ini lucu sekali. Saya nungguin, terus saya berdiri di dekat pintu masuk anak TK dan playgroup. Ketemu dengan banyak anak-anak kecil. Lalu kemudian mereka datengin saya, nggak tahu, datengin aja, kasih salam, shalom, good morning, segala macam. Anak-anak kecil, lucu-lucu, ada yang gendut, kayak bos, jalannya gini. Ada yang kurus, ada yang kayak anaknya Pak Victor itu cool, malahnya cuma melihat aja. Tenang aja. Ada yang harus digendong papahnya, dilorotin celananya, piyama tidurnya, diganti celana di situ, gitu, cariin tempat main, pokoknya segala macam lah anak akan lihat. Ada yang nangis di situ, segala macam lah anak lihat. Saya lagi jalan, saya lagi lewat. Saya lewat di dekat SD itu ya, saya lewat. Di situ ada ngumpul ibu-ibu dan adik saya di situ sebetulnya. Saya nggak lihat. Ya telepon saja ke bawah ngakak. Pada waktu saya mau ngelewati itu, ini panik ibu-ibunya, takut. Wah gawat, takut. Lu cuma orang lewat kok, ketakutan. Dia ngakak ketawa. Saya dengar itu saya sedih sih. Saya ini bukan monster mengerikan yang ingin ditakuti. Nah, aku pikir saya ini cukup baik sebenarnya, memuji diri sendiri. Tapi saudara ngerti, kalau Anda dulu orang yang gampang terluka, Anda akan suka ditakuti orang. Karena dengan orang takut dengan Anda, orang buat jarak. Dengan jarak Anda merasa lebih aman. Tapi kalau Anda suka dipulihkan Tuhan, Anda akan suka dicintai, dikasihi. Dan kemudian Anda tahu bahwa Anda tetap punya rasa aman ketika orang mengasihi. Amen. Saul sebaliknya. Terus keinginan untuk jangan sampai ditolak ngejar dia. Dia paksa Samuel supaya ditunjukkan hormatnya kepada tua-tua dan orang Israel. Dengan demikian dia mengharapkan mereka tetap hormat kepada Saul. Bayangin ya, kekuasaan dipertahankan dengan paksaan seperti itu. Teruskan. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul. Dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Nggak ada kata-kata apa-apa lagi. Tuhan tidak ngomong apa-apa. Buat Tuhan juga ngerti, ya formalitas lah orang ini. Lalu berkatalah Samuel, bawalah kemari Agag raja Amalek itu. Dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya, sesungguhnya
kepahitan maut telah lewat. Maut itu bisa memaitkan sekali. Tapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag di mana? Di hadapan Tuhan di Gilgal. Kadang-kadang kita pikir sadis juga ya Tuhan kita ini ya. Dia ngomong, iya cincang terus, kepalanya belum. Enggak lah, menurut saya enggak sampai begitulah ya. Tambahan saya itu. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Saudara, waktu saya di Jakarta seminar bulan lalu, atau bulan ini, ada seorang yang bertanya kepada saya begini. Pak, kan Saul itu kan Tuhan yang beri. Nah kok mutunya begitu pemberian Tuhan? Itu kan diundi. Tuhan berkata dipenuhi roh. Lah kok begitu mutunya? Coba Pak dijelasin. Menurut Anda kenapa? Kok mutunya begitu? Kenapa? Hatinya nggak jelas. Tapi kenapa Tuhan pilih dia? Rakyat memaksa. Saya mau ngomong gini, dengan baik-baik. Sebetulnya saya yakin, setelah Samuel yang mimpin mereka siapa? Daud. Dan saya yakin, sebetulnya dari awal, Tuhan itu akan buat Israel jadi kerajaan. Jelas. Kalau Anda baca di nubuatannya Yakub dan Musa dan sebagainya, itu dari Yehuda itu tongkat kerajaan, tahta, kekuasaan dari Yehuda. Jelas itu. Tuhan akan membangun sebuah dinasti istilahnya dari suku Yehuda. Dan saya yakin banget pilihan pertama jatuhnya ke Daud. Tetapi Daud itu masih prematur. Proses Tuhannya belum selesai. Tapi kemudian didesak oleh keinginan orang. Nah, Anda mesti ngerti loh Pak, Tuhan kan berkata tidak akan beres. Ya, tapi dia nggak terlalu juga suka begitu. Jangan berpikir Tuhan itu otoriter. Enggak, ya. Jangan berpikir begitu. Anda bisa bujuk Tuhan. Engkau bisa paksa Tuhan kalau perlu. Dan engkau bisa kalahkan Tuhan. Yakub bergulat melawan Tuhan, menang siapa? Nah, Yakub. Alkitab yang berkata loh. Tuhan berkata, capek deh, gue pergi. Ngerti? So, kasus ini adalah ketika orang minta maksa begitu rupa. Dia berkata, oke, kamu mau gitu. Berapa kali di Alkitab cerita. Mereka minta daging. Kirim daging enggak? Kirim daging. Makan mati. Ya kan? Berapa kali? Kirim daging, paketnya enggak tahu ada apanya ini. Makan maut semua di mulutnya. Alkitab berkata diberikannya daging. Kalau bahasa Indonesianya, dan diberikannya juga sakit paru-paru katanya. Ada tak ayatnya tuh? Baca tuh di Mazmur. Jadi, gimana ya? Rombongan Nabi datang ke Elisa. Dia berkata, izinkan kami cari Elia. Mungkin Tuhan angkat, dilemparkan ke gunung atau ke lembah. Kayak di dribble, kayak main basket itu ada. Elisa berkata, jangan pergi. Alkitab berkata, mereka merengek, mereka minta, sampai memalukan. Elisa berkata apa? Oke, pergi. Cari 3 hari 3 malam. Hasilnya apa? No.
Mereka balik. Elisa berkata, bukankah sudah kukatakan jangan pergi. Artinya, rasain. Engkau mau? Silahkan. Kalau Tuhan berkata silahkan karena kita maksa, Anda sedang berjudi dengan hidup. Jangan pernah paksa Tuhan. Saya kalau doa nih, saya ngomong ini, Tuhan, kalau ini daripadamu, kalau ini sempurna, kalau boleh, aku minta ini. Tapi kalau ini nggak sempurna, enggak usah. Pasti Tuhan akan pilihkan cara dan hidup dan apapun yang lebih baik dari kemauan saya. Tapi kalau ini maumu, kalau boleh, aku minta begitu. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Itu lebih aman. Sebab bagaimanapun pilihan Tuhan lebih baik dari pilihan kita. Hizkia diomongi, siap-siap kamu mati, ngotot minta hidup. Betul enggak? Sembahyang, ngadep tembok, ngadep Tuhan, aku sudah begini, tunjukkan jasanya. Oke, 15 tahun. Bagus gak, saudara? Tidak. Dari saat itu, saudara, 15 tahun itu, yang paling gawat adalah lahir anak lakinya. Siapa itu? Manase. Nah, ini raja paling jahat di Israel. Seluruh negeri dibawa nyembah setan. Dari tambahan 15 tahun. Seharusnya dia berkata, kalau ini terbaik dari Tuhan. Tapi ada orang berkata, oh enggak, kita harus berjuang. Orang Kristen itu gawat. Katanya, aku mau ke surga. Ayo sekarang, ntar. Ayo. Kita ini sebetulnya tidak konsekuen dengan yang kita yakini. Saya mau mengajar kepada saudara. Jangan paksa Tuhan dengan kemauan. Engkau ngotot, engkau paksa, engkau berjuang, engkau main politik, engkau sikut sana, sikut sini. Saya beritahu tidak ada hasilnya. Percuma. Ujung-ujungnya ini saudara. Saudara berkata, ya kamu dapat yang kamu mau. Tapi kau tidak pernah ngerti yang kamu mau ini, konsekuensinya ini. Dan engkau harus tanggung konsekuensinya. Saya berharap Tuhan akan membuat mata rohani kita akan terselik dan tidak hidup dengan apa yang kita mau. Saudara, ini telah sangat berharga sekali. Tapi yang kedua, yang terakhir sebelum kita break. Saya belajar memang begini, saudara. Sebelum perjanjian baru, ada perjanjian lama. Ya. Sebelum ada Adam kedua, ada Adam pertama. Menangkap ya? Adam pertama ya Adam kedua siapa? Yesus. Sebelum ada Daud, ada siapa? Saul. Sebelum ada Ishak, ada siapa? Ismail. Menangkap gak? Ini seperti terpola. Seperti terpola. Dengan apa kita gambarkan? Saya pikir mungkin gambarannya adalah ketika Anda ngebor sumur. Siapa yang pernah lihat orang ngebor sumur bor di tanah? Itu kan dibor ya. Terus keluar airnya. Air yang awal pertama. Bentuknya apa? Keruh. Kotor. Keluarin terus. Sampai apa? Anda mesti belajar ini. Apapun yang kita mulai awalnya bisa kelihatan keruh. Hidup dengan Tuhan begitu. Di sekian tahun pertama banyak keruhnya pasti. Kenapa? Nyampur dengan daging kita. Tapi selama proses terjadi, kalau Anda ikuti terus yang Tuhan mau, nanti ujungnya akan keluar jernih. Kalau saya perhatikan, memang begitu. Perjanjian lama, perjanjian baru. Saul, Daud. Ya. Ismail, Ishak. Adam pertama, Adam kedua. Selalu begitu.
Dan bagian yang kedua ini, bagian yang lebih segar dan lebih oke. Saya berdoa ketika Anda melihat hidup orang lain masih keruh dan berkata ini tidak ada gunanya, tutup saja. Anda sabar sampai semua kotorannya keluar. Anda akan nikmati kejernihan yang luar biasa. Ayo berdiri sama-sama, saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang baik. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari semua angkat tangan berbahasa roh sebentar. Kiralah mata, syakaralah mata, karalah mata, sekiralah mata, dulu bersyikara dalam mata, karalah mata, kiralah bersyukur dulu dalam mata, karalah